tercela dan berani membela kebenaran. Kita udah tahu banget nih, banyak kasus-kasus yang lagi viral dan jauh banget. Contohnya kayak Penjual gorengan, Agus Buntung, dan masih banyak kayak pelajar-pelajar yang tawuran. Nah, di sini kita pengen tahu nih gimana sih caranya menghindari akhlak tercela dan bisa berani membela kebenaran. Untuk itu, kita udah memanggil guru agama kita, yaitu Pak Junaidi Putra. Untuk itu, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan kita udah melihat kasus-kasus di media sosial yang lagi viral tuh, seperti kasus pemerkosaan, tawuran. Nah, kita pengen tahu nih Pak, gimana sih caranya menghindari perilaku-perilaku seperti itu? Ngomong-ngomong belum kenalan ini, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Kapar Simolana. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar. Perkenalkan, saya Friyanti Nurahmadani. perkenalkan nama saya Silvarianti. Perkenalkan nama saya Adelia Amanda Putri. Dari podcast Sepulah. namanya? Remaja Remaja dari 10A. Remaja 10 apa? Oh gitu. Nama podcastnya apa? Remaja 10 ah. Oh gitu. Kayak guys. Dah. Cek layar. Yang pertanyaannya? Gimana cara menghindari akhlak-akhlak tercela yang seperti tadi? Pertanyaannya luas banget ini. Bisa lebih spesifik lagi mungkin? Seperti bagaimana Banyak banget. cara menghindari pikiran kalau pengen berbuat jahat gitu Pak, cara menghilangkannya kayak gimana gitu. Yang pertama minum di air dingin. Ya, biar fresh. Silakan minum Pak, sampai habis juga nggak apa-apa Pak. Maaf ya Pak, nggak ada sedotannya. Oke. Pertama, akhlak itu ada dua, ada akhlak mulia, ada akhlak tercela. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Orang yang melakukan kesalahan ada dua model. Ada yang melakukan kesalahan karena khilaf, ada yang melakukan kesalahan karena emang akhlaknya jelek. Gitu. Nah, orang yang melakukan kesalahan karena khilaf itu cenderung mudah untuk bertaubat. Nah, yang susah itu kalau orang udah punya akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu ada banyak modelnya. Ntar kita mungkin bahas lebih rinci lagi. Cuma kalau pertanyaannya gimana cara menghindari akhlak tercela, nah, saya jawabnya pakai hadis saja. Nabi bilang, al mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Orang itu tergantung agama temennya. Kalau temennya beragamanya baik, maka dia ikut baik. Kalau dia berteman orang yang agamanya buruk, maka dia ikut buruk. Falyanzur ila man yukhalil, maka berhati-hatilah, perhatikanlah kepada siapa kalian berteman. Jadi secara eksternal, untuk menghindari akhlak buruk, jangan temenan sama orang yang toksik, yang suka ngomong kotor, yang asal apa aja nyebutnya anjing, tai, monyet, bangsat, dan seterusnya. Yang kedua, hadis Nabi juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yumajisanihi au yunasiranihi au teksnya lupa saya. Maka bapaknya lah yang akan menjadikannya Majusi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Yahudi. Ya, jadi faktor kedua adalah faktor pendidikan dari orang tua, khususnya bapak. Dan ibu juga nggak kalah penting, karena menurut para ulama al-ummahat madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak.
Nah, yang ketiga adalah tadribat. Secara pribadi kita harus selalu melatih diri kita saat dalam kondisi tertentu yang memaksa kita untuk berakhlak buruk, tapi kita paksa diri kita untuk tidak melakukan hal itu. Ya, di antara akhlak buruk itu suka ngomongin orang. Misalnya kita lagi benci banget sama orang, kita tahu aibnya tuh. Pas orang-orang lagi benci juga, secara nafsu kita pengen apa? Pengen gibahin. Iya tuh emang bangsat emang situ tuh. Pas kita punya pelurunya. Tapi kalau kita mau secara pribadi melawan hawa nafsu kita tahan itu. Walaupun kita benci sama orang yang lagi diomongin itu. Misalnya dia lagi ngomongin si Tono misalnya. Tono ngapa sih begini-begini sekarang? Kita tahu tuh aib-aibnya Tono, kita punya tuh lengkap dari A sampai Z. Kalau kita mau ngikutin hawa nafsu, lanjut itu. Ya, tapi kalau kita mau ngelawan hawa nafsu kita kekang, jangan ikut-ikutan. Begitu pula hal-hal lain. Jadi secara umum saya bisa jawab pertama adalah dengan tadribat. Kita latihan ngelawan hawa nafsu kita. Walaupun kita bisa, tapi kita tidak lakukan. Nah, ini ada dalilnya juga. Nabi bilang orang yang paling kuat adalah orang yang dapat melawan hawa nafsunya sendiri. Bukan orang yang menang gulat, tapi orang yang bisa ngelawan hawa nafsunya sendiri. Jadi 3 ya. Pertama, supaya enggak menjauhi hal tercela, latihan. Yang kedua, pendidikan Bapak. Yang ketiga, teman. Nah, tadi apa? Pikiran, apa? Iya. Pikiran, cara menghilangkan pikiran jelek gitu, Pak. Itu sesuatu yang mustahil dilakukan. Karena di antara setan menggodain manusia itu dengan lintasan pikiran. Yang mungkin dilakukan adalah nggak ngelanjutin. Nah, itu doang. Karena kan kalau auzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Kerjaan setan itu yuwaswisu, menimbulkan was-was di kepala itu. Kadang bentuknya hati jadi ragu-ragu. Ini gimana ya? Gimana sih? Hati ragu-ragu pada sesuatu yang nggak perlu ragu-ragu, itu setan. Kadang dalam bentuk lintasan pikiran. Sebenarnya biasa aja, cuma di bus gitu. Kayak misalnya apa? Kalau dalam urusan apa misalnya? Urusan emosi misalnya. Sebenarnya apa yang dilakukan orang itu biasa aja. Cuma sama setan jadi didramatisir kayak gitu, akhirnya kita jadi emosi. Atau dalam urusan seksual misalnya, sebenarnya itu orang biasa aja, nggak cakep-cakep amat, cuma sama setan dikapitalisasi sampai akhirnya nafsu juga ya gitu. Itu namanya was-was dari setan. Jadi kalau kita berharap nggak dapat was-was itu mustahil. Tapi yang kita bisa lakukan adalah nggak ngelanjutin. Misalnya kita dibikin emosi tuh sama setan, bikin pikiran macam-macam, jangan dilanjutin pikirannya. Kalau kita lanjutin berantem itu jadinya. Atau bisikan seksual misalnya. Sebenarnya tuh cewek, rumusnya gini, cewek jelek apapun kalau diliatin mulu cakep. Itu kata guru ngaji saya itu. Cewek sejelek apapun kalau diliatin mulu cakep. Cakepnya bukan karena dia cakep, tapi karena nafsu syahwatnya dibangkitin sama setan. Pernah lihat kan berita nenek-nenek diperkosa? Oh iya. Bukan karena nenek-neneknya cakep. Cuma karena nafsunya udah terlanjur. Ya udah, siapa yang ketemu aja gitu. Jadi yang bisa kita lakukan bukan menghilangkan sama sekali bisikan setan, tapi jangan diikutin bisikan setan itu. Yuk, lanjut. Lalu apa perbedaan akhlak tercela sama saja apa? Saja'ah artinya berani, akhlak tercela ya akhlak tergelak. Terus sama kayak kamu nanya apa bedanya panda sama Silva? Manusia hewan dong, Mbak. Kalau kita ambil dari fenomena Nia deh.
Nia kenapa? Nia siapa sih? Nia yang penjual gorengan bawang kan dia Oh, yang dibunuh. Yang di Padang, Pak. Diperkosa ya dia ya. Iya. Habis itu dibunuh. Itu kan dia jualan terus diperkosa gitu. kan dia nggak ada masalah apa ya Pak, cuman ada aja orang-orang Yang merkosa siapa? Orang-orang siapa sih? beli Maksudnya nggak ada urusan temen Iya apa? nggak ada. orang asing ya? Ya Iya. kalau kata berita sih orang itu emang udah dapet sama Nia. Kayak ibaratnya udah mantau mungkin Pak. Iya, Pak. Kan Nianya juga Nah, pertanyaannya apa? Itu kan kasusnya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana menurut Bapak gitu? Menurut Menurut apa dulu nih? terlalu luas banget ini pertanyaan. Biar mungkin ini Pak, kalau biar kita dilindungi sama Allah dari hal-hal yang tidak baik itu gimana Pak? Ini langsung ke kesimpulan ini. Ya pertama kenapa itu terjadi? Saya belum mantau Kasusnya. kasusnya. Rame banget tau, Pak. bahkan sekarang makamnya Nia itu dijadiin kayak ziarah gitu Pak. Ada Padahal yang bikin lagu, sebelumnya Pak. Jirah. Sampai ada Ziarah. bikin patung. kayak ke Ziarah. Habib-Habib. Padahal kan dia awalnya orang biasa gitu Pak, cuman Penjual kayak biasa. penjual ya manusia kayak kita. Cuman sekarang semenjak dia meninggal banyak banget yang datengin makam-makam dia untuk minta doa gitu Pak. Iya. Minta doa ke Ke Nianya. Pak. Itu rame banget sampai sekarang Minta doa ke makam. kuburannya dia itu sampai penuh dengan bunga-bunga. Ntar dulu. Satu-satu ya. Ini ntar. Pertama, kenapa bisa terjadi demikian? Ya berarti kita harus dalami dulu itu. Saya belum riset tentang Nia. Tapi bisa jadi karena faktor si laki-lakinya udah terlebih dahulu nih punya background. Misalnya dia habis nonton video porno, lalu pelampiasannya ke Nia. Atau misalnya dia mau punya pacar tapi nggak dapet akhirnya ya, kita nggak tahu ya backgroundnya apa, tapi bisa jadi karena background. Yang kedua karena ada kesempatan, bisa jadi mungkin di situ lagi nggak ada orang atau gimana. Berarti dari kasusnya itu kita bisa ambil pelajaran bahwa apa yang dikatakan Nabi itu harus kita jadiin bimbingan benar, bahwa laki-laki sama perempuan nggak boleh berduaan, ya. Saya nggak tahu tuh dalam kejadian itu apa mereka cuma berdua, apa bagaimana gitu. Itu terjadinya di tempat gorengan itu diperkosanya, apa dibawa ke mana dulu, apa gimana? Enggak, Pak. Iya, Pak. Dia lewat Kan dia kayak gorengan keliling gitu loh Pak. Terus kayak di sekap gitu Pak. Pertama orang itu beli dagangan nasi Nia. Iya, terus Pas Nia, pura-pura pas Nianya pergi di sekap dari belakang. Kayak diculik gitu loh Pak. Iya. Terus dibawa ke hutan. oh, kalau itu mah bener-bener kriminal murni tuh, jelas itu julikan. Ya, tuh dari sisi perempuannya harus hati-hati, apalagi kalau udah urusan berdua sama yang bukan mahram. Dan yang kedua, kalaupun nggak berdua, kita juga harus hati-hati dengan segala kemungkinan, gitu ya. Jangan gampang bengong dan seterusnya. Intinya semua yang terjadi di dunia ini harus jadi pelajaran buat kita semua. Yang ketiga, respon masyarakat terhadap kasus ini malah jadi sesat ini. Iya. Orang meninggal bukannya didoain malah minta doa. Nggak masuk akal. Dari segi akal sehat aja udah nggak masuk akal. Gimana mungkin orang udah meninggal ngedoain orang yang masih hidup? Ya? Gimana? Kecuali orang yang meninggal itu berdoa kepada Allah untuk keluarganya yang masih hidup, itu masih mungkin. Karena ada hadisnya tentang keluarga yang melihat keluarganya masih hidup maksiat, lalu berdoa, ya Allah tolong jangan sampai dia mati sebelum dia taubat. Nah, itu ada hadisnya tuh. Tapi kalau orang yang entah siapa minta, Nia tolong doain ya, nah, itu udah musyrik gitu. Mempersekutukan Allah dalam urusan ibadah. Doa itu ibadah. Nggak boleh kita minta doa sama orang yang udah mati. Kecuali misalnya begini, tawasul. Kalau tawasul masih boleh, meskipun masih beda pendapat. Ada ulama yang bilang nggak boleh juga. Misalnya tawasul pun harus ke orang soleh, bukan ke orang viral.
Misalnya kita tawasul ke siapa? Misalnya Habib yang udah meninggal, misalnya Habib Ali Kuitang. Kita datang ke kuburannya, kita berdoa, ya Allah, saya kenal Habib Ali Kuitang ini. Saya tahu beliau ulama yang besar. Dengan kemuliaan derajat beliau di hadapanmu, tolong kabulkan doa saya. Itu namanya tawasul. Kalau tawasul boleh, tapi itu dengan orang yang soleh, bukan dengan orang yang viral. Kecuali orang viralnya orang soleh, gitu. Ini berlebihan juga. Nah, pertanyaan kamu tadi apa? Biar kita dilindungi sama Allah dari hal-hal tersebut. Biar dilindungi nama Allah. Nah, di antara ikhtiarnya adalah ikhtiar manusiawi. Adalah kalau orang udah mulai macam-macam, kita harus semakin waspada. Ihzar dalam bahasa Al-Qur'annya. Hati-hati, waspada. Lalu banyak berdoa, Allahumma afini fi badani, dan seterusnya, sebagaimana yang diajari nama Nabi. Lalu yang ketiga, kita harus menghindari semua hal yang dapat membuat diri kita celaka. Pada satu sisi kita nggak boleh membiarkan diri kita punya celah untuk zina sama orang. Tapi pada sisi yang lain kita jangan sebaliknya. Jangan ekstrim sebaliknya. Misalnya gini, ada orang saya kenal. Dia digodain sama tukang roti. Cewek gitu. Cewek cantik gitu. Dia nggak seneng dan dia tegur tukang roti itu. Negornya bener. Tapi cara dia negor bikin tukang roti itu sakit hati. Jelek lu, goda-godain gua lagi lu, udah miskin, jelek. Jadi dikata-katain tukang roti. Singkat cerita, hanya dalam waktu beberapa hari itu perempuan langsung jatuh cinta sama tukang roti tadi. Dan langsung nikah. Itu kayaknya di pelet apa ya? Saya nggak mau nuduh ya. Saya nggak mau nuduh, cuma secara logika aja mustahil. Orang udah dikata-katain, diludahin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku cinta padamu gitu. Hanya hitungan hari, nggak nyampe sepekan. Dan hanya hitungan 1 bulanan nikah. Saya nggak mau ngomong macam-macam ya, pokoknya hati-hati. Jadi harus menjaga ucapan. Jadi satu sisi kita harus jaga diri, di satu sisi jangan menghina orang juga, gitu. Karena kita nggak tahu apa yang dia lakukan, apa cita ditolak dukun beranak apa gimana? Oh, dukun bertindak ya? Enggak ada yang tahu. Salinan. Nih Pak, selain itu, mengapa jika ada hal pelecehan yang selalu disalahkan pakaian perempuan dan lagat perempuan? Mengapa jarang sekali lelaki yang disalahkan karena ia tidak bisa menahan nafsunya? Oke. Dalam urusan kriminal, yang salah selalu pelaku, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, jelas? Jelas. Yang dimaksud dalam Islam bukan menyalahkan perempuan, tapi ngasih tahu bahwa itu dapat menyebabkan syahwat laki-laki bangkit. Dan kalau orang udah syahwatnya bangkit, jarang dari mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Kayak orang punya motor baru. Saya kasih analogi gampang dah. Orang punya motor baru, ya. Lalu kuncinya ditinggalin di parkiran, nyantel aja di motor. Giliran motornya dimaling, yang salah siapa? Maling. Tukang parkirnya. Misalnya di depan rumah. Yang salah siapa? Orangnya yang punya. Tinggalin. Semua pihak salah. Orang yang punya motor juga salah. Loh, tapi kok itu kan korban, masa kita nyalahin korban? Bukan masalah nyalahin korban, harusnya ngerti bahwa kalau punya motor baru, penjahat pasti ngincer. Dan itu hal yang sangat bisa dipahami. Ya, kalian punya emas 1 kilo. Saya nggak emas 1 kilo, bayang. Kaya Pak. Amin. Kalau punya kalian emas 1 kilo, emasnya taruh mana? Berangkas. Pak. Taruh di bank. Bukannya emasnya ditaruh berangkas, ditaruh di bank, emasnya ditaruh di sini di kantong. Keberatan nanti. Itu lagi nyembul lagi. Pamer Pak. Jalan dia, agak naik motor jalan
jalan sepanjang rawa tengah tuh, jalan aja. Ya, anjir. Kalau tiba-tiba dia dirampok, yang salah siapa? Yang salah. Yang salah rampoknya bener, tapi korbannya juga salah. Ngapain lo begitu? Nah, pertanyaan itu keliru dari awal, bukan nyalahin perempuan. Ini kebanyakan kaum feminis nggak paham ini. Bukan nyalahin perempuan. Kaum feminis itu bukan perempuan ya. Feminis itu satu faham liberal yang menginginkan perempuan nggak perlu diatur, intinya gitu. Ya. Bahkan feminis dalam tahap yang ekstrim itu bilang tubuh saya, otoritas saya, terserah saya mau pakai baju kayak mau kagak, ntar dulu. Bahwa tubuh kamu oke. Otoritas kamu oke. Tapi kalau lu telanjang itu bukan otoritas lu doang. Kan gue juga punya hak buat menjaga mata. Kalau gue punya hak buat jaga mata, ngapa lu telanjang? Kalau lu telanjang artinya lu maksa gua untuk nggak jaga mata. Nggak adil dong. Ya. Makanya kalau misalnya kalau korbannya perempuan diperkosa sama orang, yang salah yang merkosa. Tapi kita lihat dulu, kalau orang pakai pakaian seksi, cuma pakai celana 1 jengkal, pakai baju nutupin payudara doang, jalan kemana-mana, itu kan sama aja perkosa saya begitu. Bukan nyalahin perempuannya, tapi nyalahin dia kagak ngerti bahwa itu bisa memicu kriminal. Ya, udah saya jelasin itu, jelas itu bahwa pelakunya yang salah itu pasti secara kriminal pasti pelakunya yang salah. Tapi kenapa kita menyebabkan itu terjadi? Kenapa nggak ada tindakan preventif? Apa? Jadi mau ngomong Kok tahu sih? Kalau misalnya kan perempuannya udah pakai baju tertutup gitu Pak, tapi masih ada aja gitu yang tangannya bandel kayak colek-colek atau gimana, itu gimana tuh Pak? kok bisa colek-colek? Ya kan mungkin kayak lagi di jalan atau gimana, kan kita nggak tahu ya Pak. Kayak begal payudara gitu Pak. Oh gitu. Iya kan itu banyak ya Pak kejadian-kejadian ya. Saya- Kayak di kereta aja kan bisa nih. Saya mikirnya ini kan lapangan gede itu bisa colek, gimana cara kan jauh? Oh, maksudnya Pasang, itu. udah bajunya udah tertutup tapi masih ada aja Oh. yang jahil tangan. Nih, saya kasih kaidahnya ya. Kita taat sama aturan Allah, taat sama aturan negara. Lalu kita dapat musibah. Sama kayak orang rumah. Kalian tinggalin rumah, semua nggak ada di rumah, kalian kunci. Kalian kunci jendelanya, kunci pintunya, kalian gembok. Ternyata masih juga dirampok. Itu namanya musibah. Tapi kalau rumahnya nggak dikunci, pagarnya diablak, orangnya nggak ada di rumah, itu salah sendiri. Sama kayak orang, dia pakai pakaian seksi, lalu diperkosa sama orang. Lah, sama kayak orang rumahnya diablakin aja, ngapain lu ablak? Kenapa nggak ada usaha? Ya. Tapi kalau dia udah pakai pakaiannya syar'i, ya, pakai kerudung nutup dada, bukan denurus, bukan. Burung dada, pakai pakaian syar'i lah, nggak ada secara nggak ada apapun yang dilanggar. Dilanha nauzubillah min zalik, jadi korban pelecehan seksual. Dalam konteks itu dia nggak dosa sama sekali, justru dia dapat pahala. Loh, masa jadi korban pelecehan seksual dapat pahala? Bukan jadi korban pelecehannya dapat pahala. Dia udah berusaha nutup aurat di tengah kondisi orang banyak buka aurat, itu yang pahala. Lalu dia diperkosa sama orang, dia berusaha, itu namanya jihad. Dia berusaha melindungi dirinya, itu jihad. Kalau ternyata nauzubillah min zalik orangnya itu lebih kuat dan terjadi yang tidak diinginkan, dia udah berjihad. Sama kayak orang berjihad di medan perang lalu mati. Gimana? Dia dapat mati syahid. Sama kayak orang udah nutup aurat, dia tetap aja pengen diperkosa. Dia berusaha semaksimal mungkin
Oh, apa yang dia bisa teriaklah apa segala macam. Ternyata masih juga diperkosa. Dia dapat pahala bukan karena dia diperkosa, tapi karena dia melindungi dirinya. Ya, Islam itu adil. Islam tidak membela kaum laki-laki dan tidak membela kaum perempuan, tapi Islam membela dua-duanya. Yang laki-laki disuruh jaga mata, yang perempuan disuruh nutup aurat. Adil. Yuk. Buka iklan dulu. Ada iklan. Setelah datang. Terima kasih. Silakan Pak di cemil-cemil. Ya, lanjut. Oke, kan tadi udah cara menghindari akhlak tercela nih Pak. Sekarang yang kedua itu tadi ada berani membela kebenaran. Itu gimana Pak? Kalau misalnya ada, kan di sini banyak kasus-kasus pembulian misalnya ya. Sekarang ini banyak kasus pembulian dan kita tahu nih Pak, ada kasus pembulian tapi kita nggak berani buat ngaduin karena takut jadi korban juga. Itu menurut Bapak gimana sih kita cara melawan rasa takut itu biar bisa membela kebenaran? Ada satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Cuma saya nggak tahu ini ungkapan benar apa enggak. Tapi secara matan, secara isi benar. Apa ungkapan itu? Kebanyakan hal yang kita takutkan itu hanya ada di kepala. Ya. Kebanyakan hal yang kita takutkan itu cuma ada di kepala. Jadi kalau misalnya kita nemu kasus pembulian segala macam, ntar kita takut jadi korban. Itu cuma ada di kepala kita. Sekarang coba kita pikir secara rasional. Kalau misalnya kita diem dan kalau kita coba ngelawan, ya, coba kita pikir secara rasional. Kalau kita memilih diem, maka nggak ada jaminan kita akan selamat. Bisa jadi karena kita diem, dia akan berpikir, oh itu aja diem, berarti jadi korban selanjutnya. Jadi kita mau diem, mau nggak diem, kita tetap akan jadi korban. Dan ketika kita ngelihat orang lain dibully dan kita diem, artinya kita siap jadi korban selanjutnya. Kenapa adanya pembulian? Salah satu sebabnya karena orang yang dibully itu takut sama orang yang membuli. Takut sama ucapannya ini, ancamannya itu, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita balik posisinya. Bagaimana kalau ternyata kita berani buat ngelawan? Tapi kan dia ngancem, awas lu ntar pulang sekolah, awas lu. Oke. Sekarang gini, taruhlah ancaman dia itu beneran terjadi. Kalau ancaman dia itu benar terjadi, apa yang akan terjadi sama diri kita? Dipukulin. Tapi di jalan kan nggak sendirian. Di jalan kan banyak orang. Kalau kita dipukulin sama dia kan kita bisa teriak. Perasaan takut. Nah, Ya, ntar gini Pak, sini gitu kayak gitu. enggak kan kamu bisa ngelawan, nggak mau? Kalau misalnya mereka rame-rame, Rame-rame kan kamu bisa teriak. Di sepanjang jalan itu ada. Hari gini gimana? Kalau sepi mah jalannya kalau sepi. Nah, itu namanya ketakutan cuma apa yang ada di kepala. Itu kalaupun terjadi. Cuma pertanyaannya apakah mungkin terjadi? Kalau semua orang berpikir berani, niscaya nggak akan pernah dia berani. Coba, semua orang satu sekolah memilih untuk berani, nggak takut sama pembulian. Apa dia masih berani ngebully? Nggak mungkin. Kenapa? Saya kasih analogi. Di bus kota, ya, orang satu sama lain nggak ada yang kenal. Tapi ada maling. Apa yang terjadi? Malingnya aman. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal dan nggak ada yang ngerasa punya kepentingan untuk ngelawan maling. siapa? Dipanggil Kafka apa siapa? Oh, Kafka. Iya, silakan. Sebentar. Masuk kelas 1. Apa Pak? Berdua. Sampai mana tadi?
Nah, bagaimana kejadiannya kalau ternyata di mobil itu semuanya adalah orang yang saling kenal? Misalnya mobil itu isinya semuanya anak 10A. Kira-kira kalian berani nggak? Berani. Saya yakin minimal ada sedikit keberanian. Kenapa? Karena temen gua tuh yang digituin. Minimal kalian akan bilang, tutup pintu depan, tutup pintu belakang, kita gebukin malingnya rame-rame. Pasti minimal begitu. Apalagi kalau mobilnya isinya tentara semua. Mati itu maling bisa digebukin. Ya. Jadi semua yang ada ketakutan itu cuma ada di kepala. Lanjut. Ini ada yang viral juga, mahasiswa yang dipaksa itu sama gurunya tuh tanggapan Bapak kayak gimana? Dia tuh terpaksa kayak gitu karena dia buat kebutuhan. Maksudnya buat kebutuhan? Buat bertahan hidup karena dia yatim piatu. Iya, nanti kalau dia mau bakal dikasih biaya gitu Iya. Pak. Mau apa sih? Kayak gitu Pak. Berhubungan. Mahasiswa. Iya, di mana ya waktu itu? Iya, Mahasiswa berhubungan sama guru. Kepala sekolah. Kalau nggak salah. Iya. kok mahasiswa sama kepala sekolah, mahasiswa di kampus, kepala sekolah di sekolah. Sekolah. Siswa. Siswa. Oh, SMA. Iya, ketua OSIS ya. Iya, ketua OSIS. Ketua OSIS. Iya. Pinter. Hubungan badan namanya guru. Iya, dan katanya itu dia bakal dikasih jaminan gitu loh Pak, dibiayain segala macamnya. Karena Jadi dia dia yatim piatu Pak. Ya, dia mau juga gara-gara kebutuhannya. Dia mau. dan itu Karena dia kebutuhan. itu juga diungkapinnya juga sama teman-temannya kayak lagi di videoin gitu loh Pak, biar bukti. Iya Pak. Dan dia mau beberapa Di sekolah. Iya, Di gudang di gitu, gudang sekolah. Tapi temannya itu ada yang Iya, jadi Jadi udah dia udah sering ditangkap gitu loh Pak. tanggapan Itu Bapak kayak gitu. lumayan. Direkam sama temennya. Iya, jadi temannya Karena tuh orangnya itu nggak tahu kalau direkam. jadi biar buat bukti Pak. Iya, buat bukti ke istrinya. Karena Oh, bukan temennya disuruh sama gurunya buat merekam. bukan. Jadi temannya ini pengen biar dia berhenti gitu, jangan kayak gitu. Karena emang Bahan bukti. kepala sekolahnya juga punya istri kan, punya keluarga. Jadi biar Iya, kepala sekolahnya nggak punya istri juga tetap salah. jadi buat Emang kalau kepala sekolahnya jomblo lalu boleh? Nggak boleh. Mempunyai istri, nggak punya istri tetap salah. Itu beneran kejadian. ada Iya, Gorontalo. iya di Gempar. Laki-laki lagi. Jadi emang kalau masih muda boleh? Enggak, bukan. Ini mah bahaya Pak. Pak. Oh, berarti kalau masih muda boleh ya? Iya juga. Itu gimana Pak? Iya. Dia dosa. Gimana? Atau Apa ya? gimana? Dosa ya. Iya, dosa. Cuma kan Saya memposisikan diri sebagai si perempuannya, ya, POP nih, POP. Iya. Kalau misalnya dalam kondisi nggak punya orang tua, ini bukan dalam posisi menyalahkan perempuannya, tapi hal yang sebaiknya dilakukan. Mungkin kalian ada yang yatim piatu atau apa segala macam, atau nggak harus yatim piatu, misalnya dalam kondisi kebutuhan ekonomi segala macam. Intinya gini, kita butuh sesuatu, butuh sesuatu, beasiswa kah itu, uang kah itu, maka cara untuk mencapai tujuan itu harus benar. Dalam Islam itu al-ghayah la tubarirul wasilah, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Pengen dapat beasiswa, bagus, tapi caranya bukan dengan zina. Kalau misal, saya juga nggak kebayang bagaimana caranya. Gimana caranya itu guru ngomong ke murid, zina yuk, kan nggak mungkin dong. Mungkin, Gimana sih? mungkin kepala sekolahnya udah tahu dulu kali Pak. Itu kalau guru si apa murid. kepala sekolah? Oh iya, kepala dari infonya kepala sekolah. Kepala sekolah? Iya. kepala sekolahnya tahu kalau si muridnya ini lagi kebutuhan gitu. Iya, jadi mungkin Iya, maksud saya, zina yuk, begitu emang. mungkin apa ya di Awal-awalnya awal-awalnya tipis-tipis gitu. Tipis pulang tuh apa tuh setan apa ya info. iya mungkin Pak, ibarat awalnya mungkin kayak ditanya Saya kagak kebayang loh, jangankan kepala sekolah, saya nih jadi guru aja, nggak kebayang. Zina yuk. Waduh. Mind blowing banget itu. Kok bisa sih?
Tapi kejadian. Ada Pak. Udah lumayan lama juga. Iya udah Masih berapa? anget-anget tapi nggak anget juga. Nah, ini kan pelajaran. Maksudnya saya bilang jangan pernah menormalisasi. Ya. Apa pegang-pegangan tangan, apa segala macam. Jangan pernah dinormalisasi. Makanya saya kan udah ngasih contoh ke kalian. Nggak pernah kan ada satupun dari kalian yang saya sentuh. Bahkan untuk sekedar salaman aja enggak. Karena saya nggak mau menormalisasi itu. Saya ngikutin pendapat mayoritas ulama, haram. Walaupun ada sebagian ulama yang bilang boleh dengan catatan. Tapi menurut saya itu pendapat lemah. Kejadian ya? Iya Pak. Kasusnya lumayan gempar. Bisa ya. Oke, yang pertama, kalau kita punya tujuan, caranya harus halal. Kalau cara yang ditawarin sama siapapun itu adalah cara yang haram, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Ntar kamu saya kasih beasiswa deh, tapi week dulu sama saya ya, gitu. Gitu kali yang ngomongnya. Mungkin Iya bisa jadi, bisa Pak, jadi. gitu, Pak. Bilang enggak, bukan pilihan. Ya. Justru itu kita bisa gunakan kalau misalnya dia di chat atau segala macam sama kepala sekolahnya. Itu justru malah bisa digunakan sebagai barang bukti. Iya. Tapi barang bukti untuk apa namanya yang baik, bukan apa saya sebarin nih, kalau enggak 5 juta nih ayo. Malah salah juga lu. Sama Manfaatkan. harusnya menegakkan keadilan. Kan berani kan di situ kan berani karena benar, bukan berani buat meres orang, bukan. Yang pertama apa tadi? Harus benar caranya. Yang kedua, kita harus tidak boleh menormalisasi kemaksiatan. Yang ketiga, pasti sebelum ke arah itu tuh ada pendahuluan dulu tuh. Ya. Tapi yang pasti mereka berdua salahnya di langkah pertama. Bisikan setan di langkah pertama diikutin. Kalau udah di langkah pertama diikutin, terbisikan di langkah kedua, ketiga, keempat lebih susah buat nolaknya. Ini jadi pelajaran harusnya bahwa orang, tapi kata kalian apa? Aki-aki, ya. Udah tua. Aki-aki, ya aki-aki masih udah tua lagi. Udah pewet apa ya? Aki-aki aja bisa ngedapetin anak SMA, ya, ketua OSIS lagi. Jadi jangan pernah menormalisasi sesuatu yang mendekati zina. Yud. Mungkin kita buka sesi pertanyaan aja kali ya Pak. Ayo ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum tema nih. Tema Nanya dikasih ini nih. Ayo nih. door prize. Nanti ada 2 Pajero Mainan. Hot Wheels. Ayo ada yang mau nanya nggak? Saudari ngeliatin mulu. Iya malu katanya Pak. Jangan malu-malu, Sob. Bisa malu-malu. Pak di mana Pak? Udah di endorse. Iya ini harusnya ditutupin dulu nih, jangan di endorse. Terus. Yang mau nanya, diam-diam mulu. Ayo. Kalau enggak gue yang nanya nih. Iya, Nggak apa. masih mau Nanya nanya. aja. Sok. Kalian masih penasaran sama temanya? Ayo. Nanya Pak. Yaudah Pak, daripada kalian nanya, saya nanya deh. Biar ini Pak, biar akhlak kita bertambah, akhlak baik kita bertambah, gimana Pak caranya? Kembali ke tema pertama. Iya Pak. Segala sesuatu akan menjadi murah kalau banyak, kecuali akhlak. Ini apa? Biskuit. Biskuit apa nih? Biskuit ini, wafer ini akan menjadi murah kalau jumlahnya banyak. Apapun, air, makanan, semuanya. Kalau dia jumlahnya banyak, pasti murah harganya. Kecuali akhlak. Akhlak semakin banyak, semakin mahal.
Orang semakin banyak akhlak baiknya, semakin mahal diri dia. Ya. Makanya supaya akhlak kita baik, jawabannya sama kayak yang pertama sebenarnya. Kan tadi pertanyaannya gimana menghindari akhlak buruk. Ya, hampir sama pertanyaannya dengan gimana cara supaya akhlak kita baik. Jawabannya 3 tadi. Didikan orang tua, pilih teman, sama latihan. Supaya sabar, latihan. Banyak bersyukur, latihan. Yang mau nanya ini diam-diam mulu. Bingung lah. Lagi nih yang mau dibahas. Mau yang mau nanya nggak apa-apa, timah kamu juga nggak apa-apa. Soalnya masih penasaran. Masih bingung. Kalau misalnya Pak, kita udah mau berakhlak baik, tapi ada aja temen yang Musibah itu. Iya itu musibah. musibah. Enggak, ntar dulu. Belum. teman yang ngajak yang nggak benar gitu Pak, kayak main ke tempat-tempat yang nggak benar atau gimana. Itu gimana sih Pak cara melawan rasa-rasa ingin ikut gitu Pak? Salah satu karakter fase peralihan itu adalah hubut taklid, ikut-ikutan. Dan anak remaja itu adalah fase peralihan dari anak-anak ke dewasa. Dia lagi fase pencarian jati diri. Saya ini sebenarnya apa? Dia lagi proses mendefinisikan dirinya. Saya ini apa? Ada yang mendefinisikan saya adalah The Jackmania. Ada yang mendefinisikan dirinya saya anak rohis. Ada yang mendefinisikan dirinya saya orang Minang. Ada yang tarikan kesukuannya lebih kuat, ada yang tarikan keagamaannya lebih kuat, ada yang tarikan hobinya lebih kuat, ada yang mendefinisikan saya anak catur misalnya. Apapun, yang penting adalah kita tidak ngikutin yang haram. Nabi ngasih apa namanya tuh? Toleransi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik dengan ketaatan dan iman turun dengan maksiat. Orang yang masa futurnya, kata Nabi, saya lupa bagian Arab yang ini masih satu hadis ini. Yang bagian akhirnya saya lupa teks Arabnya. Orang yang bagian futurnya, masa futurnya masih ada dalam sunnah Nabi, maka dia selamat. Dan orang yang masa futurnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia celaka. Jadi setiap kita itu ada masa futur. Futur itu turun dari kualitas. Orang kualitasnya 8 misalnya, agak turun dikit jadi 7. Biasanya sholat duha seminggu 3 kali, turun seminggu sekali. Itu namanya futur. Tapi futurnya masih dalam rangka sunnah Nabi, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau futurnya udah sampai tahap keluar dari sunnah Nabi, maksiat. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau orang futur biasanya zikir pagi, sekarang main band, itu masih mending karena nggak sampai maksiat. Yang jadi masalah kalau futurnya udah sampai maksiat. Yang biasanya ikut majelis malah nonton konser. Konsernya mungkin nggak maksiat, tapi nonton konser, dusuk-dusukan laki perempuan segala macam, ikhtilat, apalagi sampai terjadi yang tidak diinginkan, nah itu udah futur yang celaka. Jadi kita boleh aja ngelakuin sesuatu yang ngikutin teman segala macam, tapi dalam rangka yang mubah.
Batas toleransinya cuma sampai situ. Makruh lah kalau mau dilebarin dikit lagi makruh dah, makruh. Tapi kalau udah sampai haram udah nggak ada toleransi sama sekali. Jadi ngebedainnya gimana ya? Kita harus ngerti ilmunya. Yang dilakukan teman saya dalam Islam hukumnya ini mubah. Kalau ada manfaatnya ikutin. Kalau nggak ada manfaatnya sebaiknya nggak usah. Gitu. Ada yang nanya nggak tadi? Yang lainnya Ayo. Sebelum Ngelaporinnya kemana? Berarti nggak berani ya. gimana? Coba lebih kerasa. Lebih ke Solusi terhadap korban yang sudah melakukan hal pelecehan tetapi tidak diberi sama Tidak kurang kali kan. Udah dilaporkan tapi sama polisinya berarti nggak disebarin. Oh, nggak di. Polisinya. Oh iya. Gimana tuh? Masuk. Pertama, saya harus kasih tahu dulu bahwa Islam memerangi pelecehan seksual. Pelecehan seksual paling parah itu kan perkosaan. Apa hukuman perkosaan? Tahu nggak? Kalau zina jelas, yang belum nikah dicambuk 40 kali, dicambuk 100 kali. Kalau masih hidup diasingkan ke luar negeri. Kalau perkosaan gimana? Dipenggal, Pak. Perkosaan. Kira-kira zina, kalau zina itu kan suka sama suka. Sama perkosaan lebih berat mana? Perkosaan. Hah? Perkosaan. Perkosaan kan dia terpaksa. Iya. Iya, Dipaksa. Dipaksa. Bukan terpaksa. Lebih kayak hukumannya. Hukuman orang yang memperkosa itu sama kayak hukuman orang yang ngerampok. Kalau orang cuma mencuri, bukan berarti mencuri baik ya. Kalau orang cuma mencuri, cuma dipotong tangannya kalau dalam Islam. Tapi kalau ngerampok bukan potong tangan. Potong tangan, potong kaki bersilang. Jadi kalau tangan kanan, kaki kiri. Lalu disalib sampai mati. Sampai nanti, Pak. Wow. Karena orang yang ngerampok itu udah masuk kategori fasad fil aqd. Jadi berat hukuman bagi orang yang memperkosa. Tapi kalau babnya pelecehan seksual itu kan gradasinya banyak tuh. Dari yang pekat banget perkosa sampai yang paling bawah. Nah, yang harus dilakukan adalah kalau secara personal yang ngelapor. Tapi kalau secara negara harusnya negara punya sistem kontrol yang baik untuk setiap lingkungan. Jadi harusnya setiap gang itu ada CCTV. Supaya orang kalau ngelaporin kasus itu punya bukti. Kan nggak mungkin kita ngerekam setiap kali kita jalan kan? Ya nggak mungkin, habis baterai. Maka yang mungkin adalah pemerintah menyediakan CCTV di setiap gang. Supaya orang keluar dari rumah langsung ada CCTV tuh, dia aman tuh, siapa yang ngelakuin ketahuan. Supaya jangan juga perempuan semena-mena bikin laporan. Kayak di Amerika tuh, viral juga tuh. Ada orang dituduh ngelakuin pelecehan seksual, padahal kagak diapa-apain. Dituduh ngelakuin kekerasan di rumah tangga, padahal kagak ngapa-ngapain. Ya, agar laki-laki tidak dirugikan dan perempuan juga tidak dirugikan. Agar kalau misalnya beneran terjadi pelecehan seksual, si perempuan punya bukti sebagai korban. Agar si laki-laki yang dituduh melakukan pelecehan seksual punya bukti bahwa dia tidak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi secara negara harusnya negara hadir untuk ngebelain laki-laki maupun perempuan. Siapa yang benar itu yang dibelain. Nah mungkin banyak selama ini yang mentok karena
masalah bukti. Saya nggak tahu ya proses pembuktian itu bagaimana ya. Apa cukup dari pengakuan doang apa gimana gitu. Kalau cuma dari pengakuan doang, bahaya itu. Bahaya. Misalnya Yanti nggak suka sama saya, tiba-tiba Yanti ngelapor ke Kepsek, Pak, saya diperkosa sama Pak Jun. Lah, Buktinya apa? Nggak ada, Pak. Pokoknya Pak Jun merkosa saya. Lalu berdasarkan pengakuan dia, saya langsung dihukum. Loh, gimana? Mungkin saya nggak tahu ya, apakah karena memang alat buktinya nggak cukup, apa karena nggak saksinya nggak ada, apa gimana? Kecuali misalnya si korban ngomong lalu pelakunya ngaku, itu selesai masalah. Yang jadi masalah kalau korban ngomong pelakunya nggak ngaku. Terus atas dasar apa? Mungkin itu yang menyebabkan banyak kasus mandek. Di antara kemungkinan yang lain. Mungkin ada kasus ada buktinya, ada saksinya tapi segala macam gitu kan. Itu kan laham. Kayaknya Yang lain? Dah, ada cukup? cukup Pak. Terima kasih banyak saya Bapak. nanya dulu. Terakhir. Siapa? Nih, saya Oh masih mau nanya ya kamu? saya misalnya contoh saya menjadi perampok atau pelaku pemerkosaan. Ya, terus? Nah, itu masih ada ampunan gak sih Pak dari Allah? Kalau bicara masalah ampunan tergantung pelakunya. Kalau pelakunya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, secara hubungan dia sama Allah diampuni sama Allah pasti. Tapi secara hubungan dia sama korban belum selesai. Hukuman harus tetap dikerjain. Jangan mau masuk penjara, saya tobat, nggak jadi masuk penjara. Enak banget kalau begitu. Kosong banget. Kosong deh. Iya. Hukuman tetap dikerjain, tapi dia di akhirat diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke Bapak, terima kasih banyak. Silakan ditutup. Sebelumnya kita ada pantun. Pak. Oh, ada bantu. siap. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Pak.